Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rozak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum tugas 1 mata kuliah administrasi jaringan tentang desain subnet dan routing statis. Pada studi kasus ini, saya berperan sebagai administrator jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang memiliki kantor pusat dan kantor cabang, di mana kantor pusat terdiri dari 3 departemen, yaitu Departemen Penjualan dengan 50 perangkat, Departemen Pemasaran dengan 30 perangkat, Departemen Teknologi Informasi atau TI dengan 10 perangkat, serta server sebanyak 5 perangkat dan ketersediaan koneksi WAN menuju kantor cabang. Sedangkan kantor cabang memiliki total 20 perangkat dan juga terhubung melalui koneksi WAN ke kantor pusat. Untuk alamat IP yang disediakan yaitu sebagai berikut. Nah, untuk tugasnya yaitu yang pertama adalah desain subnetting atau membuat tabel subnetting. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat desain subnetting menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Metode ini dipilih karena lebih efisien dalam menggunakan alamat IP, karena setiap subnet dapat disesuaikan dengan jumlah host yang dibutuhkan. Dalam subnetting terdapat 3 hal penting, yaitu network address, kemudian usable range, dan broadcast address. Ini ada network address, usable range, dan broadcast address. Untuk network address adalah alamat pertama pada sebuah subnet yang digunakan sebagai identitas jaringan. Ini ya di sini. Sedangkan usable range adalah rentang alamat IP yang dapat digunakan oleh perangkat seperti komputer, printer, dan lain-lain. Itu di sini. Dan juga ada broadcast address, itu alamat terakhir pada subnet yang digunakan untuk mengirim data ke seluruh perangkat dalam jaringan secara bersamaan. Oke, sebagai contoh di sini untuk tabel yang telah saya kerjakan, untuk divisi penjualan yaitu kebutuhan hostnya sebanyak 50. Untuk subnet masknya ini saya pakai berdasarkan subnet mask quick referensi ya, atau referensi tabel berikut. Di sini jika kita menggunakan atau kebutuhan hostnya 50, maka kita menggunakan yang 26 di sini. Nah, di sini ya ada di range ini, berarti di range karena 50 nggak ada, berarti di sini kita pakai range yang 64. Di sini pakai yang 26, yaitu untuk subnet masknya sebagai berikut yang saya tuliskan. Untuk network address-nya atau alamat pertama pada sebuah subnetnya itu 192.168.10.0. Sedangkan untuk broadcast address-nya yaitu 192.168.10.63. Sedangkan untuk jaringan yang dapat digunakan untuk komputer, printer, dan lain-lain yaitu 192.168.10.1 sampai dengan 62. Karena di sini dua network ini tidak bisa dipakai karena yang satu berfungsi sebagai network address dan yang satunya lagi berfungsi sebagai broadcast address. Yang kedua yaitu pemasaran. Divisi pemasaran untuk kebutuhan hostnya 30. Berdasarkan tabel ini, 30 itu menggunakan subnet mask yang 27. Maka didapatlah hasil sebagai berikut. Untuk usable range-nya yaitu dari IP 192.168.10.65 sampai dengan 94. Untuk broadcast address-nya yaitu di 95-nya. Sedangkan untuk network address-nya yaitu di awalan biasanya yaitu 64. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kantor cabang. Untuk kebutuhan hostnya yaitu 20, maka berdasarkan tabel tadi, subnet mask yang saya gunakan yaitu 27 atau 255.255.224 Di sini untuk usable range-nya 192, IP-nya yaitu 192.168.10.97 sampai dengan 126. Untuk teknologi informasi, kebutuhan hostnya yaitu 10. Untuk subnet masknya kita gunakan yang
28 ya di sini. 28 karena di sini maksimal hostnya 16. Jadi masuknya ke sini ya. Karena kalau yang 29 itu cuma 8. Untuk network address-nya yaitu IP-nya sebagai berikut, dan usable range-nya itu dari 129 sampai dengan 142. Untuk server di sini kebutuhan host-nya 5, maka kita gunakan yang 29. Ini maksimal host-nya 8. Untuk usable range-nya dari 145 ke 150. Nah, di sini untuk WAN kebutuhan host-nya yaitu hanya 2. Karena kan hanya untuk jaringan WAN saja ya. Di sini untuk usable range-nya atau IP yang bisa digunakan yaitu 192 sekian-sekian, 153 sampai 154. Oke, untuk table subnetting ini sudah selesai. Baik, langkah selanjutnya yaitu membuat table routing statis. Di sini saya mengasumsikan ya, atau berdasarkan contoh tugas di atas, yang pertama router kantor pusat terhubung ke semua subnet internal, terus yang kedua subnet cabang terhubung ke subnet cabang, maksudnya router cabang terhubung ke subnet cabang. Untuk WAN-nya di sini saya menggunakan network 192.168.10.152/30, menggunakan WAN yang dari sini ya, yang dari sini. Kemudian untuk IP WAN-nya sendiri, untuk router pusat, saya menggunakan IP 192.168.10.153. Saya gunakan dari sini, dari dari table subnetting yang tadi ya. Kemudian untuk router cabangnya yaitu 192.168.10.154. Saya gunakan juga dari sini. Di sini untuk table routingnya saya membuat atau sesuai tugas yang diberikan. Di sini saya mencantumkan destinasi network atau alamat IP tujuan ya, alamat IP tujuan. Kemudian ada subnet mask-nya. Next hop atau interface ini adalah alamat router berikutnya yang akan dilewati ya untuk menuju ke destinasi network-nya. Kemudian di sini ada keterangan. Di table routing yang pertama ini destinasinya yaitu menuju kantor cabang, maka di sini alamat IP destinasi networknya yaitu 192.168.10.96. Nah, saya ambil dari sini ya, dari table subnetting yang tadi kita buat, kantor cabang sini. Kemudian untuk subnet mask-nya kita gunakan yang per 27. Untuk next hop interface-nya atau router yang dilewati yaitu 154, yaitu router dari kantor cabang. Untuk tabel yang di bawahnya saya akan jelaskan juga. Di sini untuk destinasi yang pertama yaitu adalah menuju ke penjualan. Alamat IP dari kantor penjualannya yaitu 192.168.10.0. Untuk subnet mask-nya kita gunakan yang per 26, dan router yang dilewatinya atau next hop-nya yaitu 192.168.10.153, yaitu router yang berada di kantor pusat. Begitupun yang menuju ke kantor pemasaran, di sini saya gunakan IP yaitu destinasi IP-nya untuk kantor pemasaran 192.168.10.64. Saya dapat dari sini ya. Untuk subnet mask-nya per 27, sedangkan jaringan yang dilewati yaitu dari router pusat. Jadi data yang akan dikirim itu kita cantumkan dulu alamat IP-nya, kemudian subnet mask-nya, kemudian dia melalui jalur apa itu ya, melalui next hop ini. Nah, melalui router di kantor pusat. Mungkin seperti itu. Begitupun seterusnya yang menuju kantor IT atau teknologi informasi itu dengan IP berikut, dan juga dengan subnet mask-nya per 28 dan melewati atau next hop-nya yaitu melewati router di kantor pusat. Yang menuju server pun untuk alamat IP-nya sebagai berikut.
subnet masnya per 29, dan next hop-nya itu kita gunakan yang dari router pusat. Jadi untuk kesimpulannya, desain subnetting dengan metode VLSM ini membuat penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien, terstruktur, dan tetap menyediakan ruang untuk pengembangan jaringan di masa depan ya. Sedangkan routing statis ini bisa memastikan komunikasi antar kantor pusat dan kantor cabang dapat berjalan dengan baik dan terarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.